Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Dr. Haji Singgih Purnomo Magister Manajemen. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Tominanto, Eskom Master of Computer Science. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 2 Universitas Duta Bangsa Surakarta, Ibu Faulinda Elinastiti, Eskom Master of Engineering. Yang kami hormati seluruh dekan di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang kami hormati Ustadz pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih Bapak Dr. Haji Moh Abdul Qolik Hasan LC MA MED, pemateri pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita bertemu di tempat masing-masing menggunakan aplikasi ini tidak bisa bercengkrama seperti biasa, dikarenakan kita harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu social distancing dan harus bekerja di rumah untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona COVID-19. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga besar Universitas Duta Bangsa Surakarta yang saat ini sedang sakit, semoga cepat diberikan kesehatan. Dan untuk kita semua, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-Ibu yang kami hormati, selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dipanjatkan basmalah tadi, acara pada kesempatan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Amin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat An-Naba ayat 1 sampai dengan 20. Yang akan dibacakan oleh Saudari Firda Rona Hafizoh. Tapi sebelumnya, kami persilakan pada Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bisa menyimak Al-Qur'annya masing-masing, menggunakan Al-Qur'an atau menggunakan gadgetnya masing-masing. Mari kita bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini untuk membaca ayat suci Al-Qur'an. Kepada Saudari Firda Rona Hafizoh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi yahtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asa wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an linukhrija bihi wa jannatin alfafa kota yauma yusur abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini memberikan petunjuk dan penyejuk bagi hati kita semua. Amin. Acara yang ketiga adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Singgi Purnomo, Magister Manajemen, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Pak Ustadz Hasan ya yang bisa mengisi pada hari ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, segenap dosen ya, wakil rektor, dekan, prodi, dan tenaga kependidikan serta yayasan ya yang hari ini hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini bisa mengikuti acara pengajian pagi ini untuk sebagai bahan pencerahan, dan salam serta sholawat kita aturkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada kita semua. Kita berharap hari ini kita bisa mendapatkan
banyak masukan dari Pak Ustadz. Ya, beliau adalah dosen di UIN ya Surakarta. Mungkin juga kita sering bertemu beberapa kali dalam acara pengajian maupun acara yang lain. Bapak dan Ibu, mungkin hari ini adalah hari di mana kita diberi kesempatan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk work from home ya. Jadi bukan hari libur, tapi hari Sabtu ini adalah hari work from home ya, bekerja di rumah. Tetapi sebelum bekerja di rumah, kita mendapatkan pencerahan sebelumnya, karena kita sudah lama juga sering tidak melakukan pengajian karena berbagai macam pertimbangan ya. Seringnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini terpaksa harus dilakukan secara daring. Kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa kita ini sering sekali bekerja di rumah, kadang-kadang kita jarang ketemu, tetapi pertemuan hari ini mungkin kita perlukan seluruh staf karyawan secara menyeluruh ya dalam daring ya, dalam kegiatan daring. Sehingga itu juga digunakan sebagai acara silaturahmi kita bersama keluarga besar Unitas Duta Bangsa Surakarta. Pandemi ini sudah berlangsung hampir 1 tahun ya. Tepatnya nanti di tahun. Apa yang harus kita cermati, apa yang harus kita dalami. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa mungkin pandemi ini prediksinya bisa berlangsung lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang memprediksi hampir 4 tahun baru berakhir. Itu bisa dibayangkan kalau kampus kita harus selalu daring, harus selalu work from home, kemudian juga kita variasi antara work from home atau work from office. Itu bisa dibayangkan ada mahasiswa yang dari semester 1 sampai semester 8 itu tidak pernah tatap muka langsung kepada dosen. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada para wakil rektor, para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan semua dosen, staf, kita harus mencari solusi nih, yaitu kearifan lokal. Bagaimana caranya kita ini bisa berjalan dengan baik ya. Pendidikan apakah kita harus memvariasi antara kegiatan tatap muka dan kegiatan daring, atau kita harus mencari solusi yang lain ya. Kayaknya beberapa mata kuliah, beberapa praktek, mesti kita harus lakukan secara langsung ya, tatap muka. Sehingga nanti kita akan ada rapat bersama ya, bagaimana sikap kita ya, apakah kita perlu kearifan lokal, di mana kita harus menyelesaikan masalah sendiri, karena kita menunggu diselesaikan pemerintah kayaknya nggak selesai-selesai ya. Nah, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh menyalahkan pemerintah. Kita adalah bagian dari masyarakat ya. Jadi mestinya kita punya usulan kalau perlu adalah kita bagaimana mengelola masyarakat di lingkungan kita juga ya, selain keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Mestinya para dosen dan staf itu juga menjadi penyelesai atau memberikan solusi kepada masyarakat. Tidak kita maunya sehat sendiri atau tidak peduli dengan masyarakat di lingkungan kita. Perlu kami sampaikan Pak Hasan ya, jadi kita juga sebetulnya ada beberapa yang kena COVID ya, ada beberapa yang kita akui ya. Karena itu mungkin hampir di semua kampus atau hampir di semua lingkungan masyarakat. Dulu beberapa tahun yang lalu COVID ini kayaknya jauh dari kita ya. Maksudnya yang kena keluarga jauh, yang kena dan sebagainya, ini sekarang semakin mendekat ya. Tetapi kita bisa membuktikan ya beberapa, alhamdulillah ya kita syukuri bahwa kearifan lokal Unitas Duta Bangsa bisa menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah melalui obat namanya Quds Al-Hindi ya, yang mungkin juga sudah dikenal oleh semua kalangan di kita. Dengan variasi Quds Al-Hindi, kemudian obat-obat yang lain, ada Zegavit, ada Habatus Sauda, ada juga mungkin madu dan lain-lain, divariasi sedemikian rupa, alhamdulillah ya semuanya sehat ya, semuanya sehat. Nah, ini mungkin yang kita syukuri.
Nah, itulah contoh kearifan lokal ya. Menunggu vaksin pemerintah kapan mau turun sampai kita ya. Itu juga masih pro dan kontra kan gitu. Nah, tetapi kearifan lokal Universitas Duta Bangsa mungkin juga universitas lain dan sebagainya bisa membuktikan ya. Nah, itulah yang kita syukuri ya. Kita punya kearifan lokal, kita punya solusi ya. Bukan kita berarti kita hebat ya, tapi namanya usaha dan ikhtiar pasti harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengatakan ya sudah karena sudah sakit kita akan melokro ya, menerima apa adanya, tapi kita harus punya usaha. Dan usaha-usaha ini sudah membuktikan keberhasilannya. Dan alhamdulillah saya uji coba formula, maksudnya campuran dari beberapa kearifan lokal itu sudah saya share ke teman-teman, hampir ada 16 orang dan alhamdulillah juga sembuh semua ya. Nah, daripada kita menunggu vaksin pemerintah. Itu yang sementara kita sampaikan karena waktunya terbatas. Terima kasih kepada Pak Hasan dan teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini. Ada 115, mungkin akan tambah lagi. Moga-moga hari ini kita bisa lebih optimal masukan, input, kemudian pencerahan dari beliau. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Singgi Purnomo, Magister Manajemen atas sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agama Islam menjunjung tinggi pengetahuan. Sebagian orang mungkin sangsi terhadap hal ini karena ada yang beranggapan bahwa agama bertolak belakang dengan sains. Padahal sifat ilmiah juga dimiliki agama Islam. Dalam bahasa Arab, kata ilmu sendiri memiliki arti mengetahui, lawan kata zahlu, yang artinya tidak tahu atau bodoh. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang pertama dengan diawali kata ikro atau bacalah. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa membaca yang dapat diartikan sebagai usaha menuntut ilmu sangat penting bagi umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, tausiah dalam rangka pengajian rutin bulanan dengan tema adab dan akhlak, menuntut atau membagi ilmu. Yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Moh Abdul Qolik Hasan, LC, MA, MED. Tapi sebelumnya saya akan membacakan kurikulum singkat beliau. Semalam saya sudah dikirimi beliau CV dan berlembar-lembar, dan saya sudah berikan di link chat Bapak Ibu supaya nanti bisa dibaca lebih detailnya. Baik, saya akan memperkenalkan sedikit identitas beliau. Nama Dr. Haji Moh Abdul Qolik Hasan, LC, MA, MED. Tempat tanggal lahir Kudus 9 November 1974. Beliau tinggal di Jalan Veteran 327 Solo. Riwayat pendidikan formal beliau S1 Usuluddin Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo, lulus tahun 1999. S2 Tafsir Islamic Omdum University Sudan, lulus tahun 2004. S2 Pengajaran Bahasa Arab, Institut Kortaum Liga Arab, Sudan, lulus tahun 2005. S3 Tafsir Al-Quran Al-Karim dan Islamic Science, University Sudan, lulus tahun 2007. Riwayat pendidikan non-formal beliau di sini tertulis ada di Ponpes TBS Kudus tahun 1992 sampai 1994. Ponpes Al-Anwar Sarang tahun 1994. Dan pengalaman pekerjaan beliau di sini Kajur Psikologi Islam, Sekjen IAIN Surakarta, dosen tafsir dan ilmu Al-Quran IAIN Surakarta, dosen S2 Pasca Sarjana IAIN Surakarta, Kaprodi Studi Quran Pasca Sarjana IAIN Surakarta, dosen S2 PI dan IBA UIN Yogyakarta. Dan pengalaman pekerjaan beliau juga masih banyak, pengalaman organisasi beliau di sini juga
sangat banyak, salah satunya ada Ketua Komisi Fatwa MUI Surakarta, Ketua dan Pembina MKITA Majelis Kajian Intensif Tafsir Al-Quran Surakarta, Pembina channel YouTube LH TV, dan masih banyak pengalaman organisasi beliau. Dan pasti karya ilmiah, jurnal, dan buku beliau di sini juga sangat banyak. Nanti kalau saya bacakan terlalu panjang Pak Hasan, karena waktunya juga, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Moh Abdul Qolik Hasan, LC, ME, MED. Kami persilahkan Pak untuk bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati Bapak Rektor, terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Singgih Purnomo, MM. Semoga selalu sehat dan diberikan panjang umur dan keberkahan. Kemudian yang saya hormati pula Bapak WR1, Bapak Tominanto, MCS. Kemudian Ibu WR2, Ibu Faulinda Elinastiti, Magister Engineering, gitu nggih. Dan semua rekan-rekan semuanya yang hadir di majelis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang sungguh luar biasa. Sekalipun kita dalam masa-masa yang cukup susah ya, masa pandemik seperti ini, banyak hal baru yang harus kita sesuaikan, termasuk dalam kajian, termasuk dalam kita belajar. Ya, seperti saat ini kita tidak bisa tatap muka langsung. Kita harapkan ini semua tidak menghalangi kita atau mengurangi kita dalam semangat dalam thalabul ilmi. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak Rektor dan semua teman-teman untuk kita sharing bersama. Ya, ini kita sharing ya. Dan saya kira ini kan semua kita sama dalam artian mencari ilmu, sehingga saya mohon izin untuk bisa sharing terkait tentang tema yang diminta oleh panitia, yaitu terkait tentang adab thalabul ilmi, ya, atau adab dalam menuntut ilmu. Tentu kalau kita berbicara terkait adab dan ilmu ini kan dua kosakata yang memiliki makna tersendiri. Ya, ilmu itu tadi dikatakan sebagai sebuah pengetahuan yang lawan katanya adalah al-jahlu. Adapun adab ini lebih dekat kepada etika atau akhlak. Nah, adab menuntut ilmu ini tentu menjadi kajian para ulama. Ya, kalau kita membaca literatur, kalau kita pernah belajar di pondok pesantren, ada kitab yang pasti tidak terlewatkan oleh para santri untuk mengkajinya. Termasuk saya dulu ketika masih belajar, ada buku yang memang menjadi silabus atau menjadi buku pokok, yaitu yang berjudul tentang ta'limul muta'allim, ya, yang dimana di dalamnya banyak sekali diterangkan adab-adab atau etika-etika terkait tentang penuntutan ilmu atau pencarian ilmu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah diterangkan bahwa terkait tentang keutamaan ilmu ini banyak sekali ya kalau kita mau mengkaji, mencari ya, baik di Al-Qur'an maupun di hadis. Di antaranya ayat yang sangat populer yang kita tahu adalah
Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala adalah penegasan Al-Qur'an tentang ketinggian atau kedudukan ilmu, ya, kedudukan orang-orang yang belajar, kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, artinya apa? Jadi ilmu sendiri itu, ya, adalah memiliki nilai yang sangat tinggi, apalagi ditambah dengan iman. Ya, maka di sini di sini adalah disebut dengan waw atof. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhi, dan orang. Artinya bisa jadi, ya, orang itu tidak beriman, ya, tetapi karena dia punya ilmu, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nah, tentu ini terkait tentang kedudukan di dunia. Jika terkait tentang kedudukan di akhirat, tentu syarat utamanya adalah harus ada iman. Nah, terlepas itu semuanya, jadi Islam ini ya, sangat memperhatikan sejak awal hadirnya, ya, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mengkaji, tidak ada satupun, ya, kitab suci sebelumnya atau kitab suci lainnya yang pertama kali membahas tentang pentingnya ilmu. Maka pertama kali ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah kalimat Iqra, bacalah, yang mana membaca ini adalah kunci daripada ilmu itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, sangat tegas sekali dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu, ya, kalau guyonannya ini, orang kalau jadi dosen itu insya Allah jalan ke surga itu lebih mudah, Pak. Jadi ini luar biasa. Jadi orang yang mencari ilmu, ya, menyampaikan ilmu, ya, mengembangkan ilmu, ini menjadi salah satu jalan menuju surga. Kenapa sebabnya? Karena dengan ilmu inilah dia akan menemukan, ya, hakikat kebenaran, dia akan menemukan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada sesama, dia bisa menemukan bagaimana sesungguhnya hakikat kehidupan ini akan berakhir. Nah, dengan itulah ilmu ini mampu mendekatkan dirinya kepada Allah, sehingga ilmu ini menjadi jalan dia menuju ke surga. Bahkan di hadis lain dikatakan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaud. Jadi barang siapa dia pergi, ya, mencari ilmu, kan mungkin sebagian kita, ya, sekarang masih ada yang belajar di luar negeri atau di universitas lain, ya, untuk menyambung atau melanjutkan kajiannya, keilmuannya. Nah, selama dia ini belajar niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia hukumnya adalah fisabilillah. Artinya kalau terjadi apapun, itu hukumnya adalah seperti orang yang fisabilillah hatta yaji, sehingga dia pulang, ya, ke tempat asalnya. Nah, karena itulah kenapa, ya, Islam dengan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Karena itu kalau kita ingin mengkaji, ya, bahwa dalam Islam ini ada dikenal dengan dua sumber utama, yaitu pertama adalah al-wahyu, sumber dari Allah SWT, yang kedua adalah al-aqlu, yaitu akal rasional manusia. Bahkan ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, la yumkin ayyata'arad baina al-aqlu as-salim, baina al-aqli salim wan naqli as-sahih, atau kama qala. Jadi tidak mungkin, ya, ada pertentangan antara apa yang dihasilkan oleh akal yang sehat, yang benar, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran ataupun sunnah as-sahihah. Karena itulah kenapa Imam Syafi'i, ya, pernah memesankan kepada kita semuanya, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Nah, ini perlu saya sampaikan, ya, ini bukan hadis.
Kan sebagian para dai itu menyebut ini hadis. Ini bukan hadis. Tapi ini adalah ucapan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa menginginkan dunia, menguasai dunia, maka harus punya ilmu. Dan ini terbukti. Ya, orang-orang Eropa sekarang ini ya ketika peradaban beralih dari peradaban Islam ketika itu di abad pertengahan, sekarang berpindah ke barat, semua ya karena ilmu. Ya, ketika umat Islam sudah mulai tidak lagi melakukan kreativitas pengembangan keilmuan, maka ilmu itu sendiri beralih. Karena ada istilah ilmu itu akan menuju bagi siapapun orang yang akan mau untuk mengembangkannya. Nah itu kaidahnya. Jadi kemanapun dia, jadi dia ilmu ini tidak melihat agama atau ras, tidak. Tapi siapapun dia yang mau mengembangkan keilmuan, maka ilmu itu akan muncul di tempat itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Begitu pula bagi kita orang mukmin, orang muslim, ya meyakini adanya akhirat, maka perlu ilmu juga supaya kita tahu bahwa ternyata ya akhir daripada kehidupan ini ada kehidupan lagi. Dan itu kita tahu dari mana? Ya dari ilmu. Maka kalau kita sering dikatakan oleh para ulama, ya ilmu untuk akhirat itu lewat apa? Ya lewat wahyu. Ya, tapi kalau ilmu untuk dunia ini ada dua tadi, lewat wahyu dan lewat akal. Karena sebenarnya alam akhirat ini tidak mungkin ya kita dapat menelusurinya kecuali lewat dalil-dalil yang sahih yang disampaikan lewat Al-Quran ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang titik utamanya dikatakan waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Disinilah kenapa para ulama menegaskan dalam Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan dikotomi. Jadi tidak mengenal ini ilmu agama, ini ilmu, tidak. Semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama itu memberikan manfaat, selama itu memberikan kemaslahatan bagi umat, itu adalah ilmu yang ya dianjurkan untuk diketahui dan dipelajari. Sekalipun nanti ada pembahasan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, karena itu sekalian, mohon izin ini sekedar untuk memandu kajian kita bahwa ada 4 pilar pendidikan yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah ilmu. Tadi saya katakan bahwa Islam tidak mengenal dikotomi antar ilmu. Ya, selama memberikan manfaat, ya dimanapun, ya bahkan dari siapapun harus kita ambil. Ada sebuah hadis mengatakan, ya al-hikmatu dhalatul mu'min, ainama wajadaha akhodaha. Jadi hikmah itu, ya sesuatu yang ada manfaatnya, hikmah itu bagikan sesuatu yang hilang. Maka ketika orang menemukan, maka wajib dia ambil. Nah ini, maka ada istilah undur maqal wala tangdur mangqal. Lihatlah apa yang dikatakan, ya jangan kamu lihat siapa yang mengatakan. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam Islam mengenal di antaranya adalah disebut dengan objektivitas keilmuan itu. Ya, siapapun yang mengatakan, siapapun yang menyampaikan, kalau itu kebenaran, maka bagi kita tidak boleh untuk menolaknya. Nah, pilar yang kedua adalah guru. Nah, ini siapa? Kalau orang Jawa kan mengatakan guru, digugulan ditiru. Nah, ini luar biasa. Ya, kalau dalam bahasa Arab disebut muallim dan juga kadang disebut dengan murabbi. Tetapi ada 2 perbedaan antara muallim dan murabbi, ini sangat jauh bedanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau muallim itu hanya sekedar mentransfer ilmu. Dia hanya melakukan transformasi knowledge. Ya, hanya mengalihkan ilmu. Ya. Tentu lebih tinggi lagi tingkatannya adalah murabbi. Jadi murabbi ini ya seperti orang tua mendidik anaknya, dia mengawasinya, dia mengontrolnya, dia mengembangkannya. Maka kenapa? Ya mohon maaf ya. Banyak sekali lembaga-lembaga sekarang ini pendidikan apapun itu namanya yang hanya ya tadi itu menghasilkan intelektual yang kering. Ya, karena apa? Yang disampaikan hanya ya sisi keilmuan saja.
tidak sisi tarbiyah, ya mendidik. Jadi hanya mengajarkan, tidak mendidik. Berbeda dengan misalkan ya, kalau Bapak Ibu pernah mampir di pesantren, ya tidak hanya diajarkan tapi ada unsur tarbiyah. Maka di sini dikatakan bahwa guru itu ya harus sosok yang mampu menjadi teladan. Ya, dan semua kita ini berkewajiban harus memberikan teladan terbaik bagi anak didik kita. Ya, kalau istilahnya adalah memiliki dedikasi tinggi lah, ya, memiliki karakter yang memang mampu untuk ditiru oleh murid-muridnya. Nah, ini guru. Maka Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ya terkait tentang guru itu. Beliau mengatakan, man 'allamani harfan, ya barang siapa yang mengajarkan satu huruf bagiku, ya maka aku ya berhak untuk menjadi budaknya. Ya, ini menunjukkan ketinggian seorang guru. Ya, maka guru ini ya adalah, kalau saya memahami, adalah warasatul anbiya. Guru itu adalah penerus ya para nabi, karena dia adalah memiliki visi misi yang sangat tinggi sekali, yaitu apa? Melakukan perubahan yang lebih baik. Kemudian unsur yang ketiga adalah murid. Murid ini kalau orang-orang sufi ya mengatakan murid itu artinya orang yang menginginkan kebaikan. Ya, muridun ya ambil dari kata-kata aroda yurid. Murid artinya orang yang menginginkan. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan atau memberikan bimbingan dan teladan. Karena sebagaimana dikatakan para pakar pendidikan, ya tergantung siapa yang membentuk anak itu, maka anak itulah akan terjadi atau akan menjadi masa depannya seperti apa yang mereka terima. Nah, di sini kenapa, Bu sekalian, ya, pentingnya kita mengetahui ya sisi kelebihan dan kekurangan anak kita atau anak didik kita, sehingga kita mampu untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang keempat adalah lembaga. Nah, ini penting sekali. Lembaga ini kalau bahasanya adalah condro di muko. Jadi tempat untuk membakar, mendidik anak, mentarbiyah anak. Nah, ini penting sekali ya, menjadi salah satu perhatian kita, sehingga sekolahan atau lembaga pendidikan itu tidak hanya tempat untuk menghasilkan ijazah, tidak, tapi mampu membuat karakter, membentuk karakter. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setahun 2018 saya pernah diundang, ya ada acara di Korea Selatan. Ya, saya kebetulan ketika itu menempati sebuah flat itu, di bawahnya itu adalah toko kacamata. Tapi apa yang menarik bagi saya adalah setiap pagi itu, Bapak sekalian, setiap pagi mereka itu, padahal karyawannya itu hanya 5 atau 6 orang lah itu. Setiap pagi mereka itu keluar toko, kemudian melakukan semacam kayak kita ya berbaris gitu, kemudian mengucapkan yel-yel. Jadi punya yel-yel tersendiri. Ternyata ini adalah cara membentuk karakter mereka. Kalau kita mungkin ya, kalau kita dulu, kalau Bapak Ibu yang pernah di pesantren atau di madrasah, ada namanya doa sebelum belajar. Ternyata ini juga salah satu pembentukan karakter. Nah, di kita ini, mohon maaf sekalian ya, di lembaga-lembaga nggak usah kita sebutin satu persatu, banyak yang sudah meninggalkan hal ini. Ya datang sekedar absensi, tidak ada namanya bagaimana adab tholabul ilmi, adab untuk memulai belajar ilmu kayak apa. Kalau kita orang Islam kan disunahkan untuk mulai dengan doa, bagaimana kita menyiapkan diri kita. Bahkan kalau di ta'lim itu Pak sangat detail sekali ya. Bagaimana kita itu menghadapnya pun diatur sampai menghadap ke kiblat. Nah, terlepas itu semuanya, ini menunjukkan pentingnya bagaimana lembaga ini mampu mencetak, mentarbiyah, mendidik ya anak didiknya menjadi orang-orang yang berkarakter. Nah, sekarang kita bahas tentang adab. Ya, adab tadi sudah saya singgung, ya adalah akhlak, ya akhlak mulia. Maka bisa dikatakan sesuai dengan definisi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini juga punya cerita unik Pak dalam proses dia belajar. Ya, dia termasuk orang yang bisa dikatakan ketika itu dalam waktu belajar itu agak
sulit menerima pemahaman. Akhirnya dia pulang, ya. Ternyata di tengah perjalanan dia menemukan sebuah batu. Kemudian ternyata batu itu terlubangi oleh satu tetes air, sehingga menyadarkan dia bahwa belajar itu butuh waktu itu. Nah, beliau mengatakan al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Jadi adab itu diartikan menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena itu boleh disimpulkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa adab itu pasti baik. Tapi kalau akhlak belum tentu baik. Maka akhlak itu kan ada dua. Akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, dan akhlak yang buruk. Ya, artinya kepribadian seseorang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita, ya, atau bahkan diri kita, pentingnya mengetahui adab ilmu itu apa? Imam Malik, Bapak sekalian, kita tahu beliau ini adalah salah satu 4 madhab. Ya, beliau mengatakan bahwa ta'allam al-adaba qabla al-ilmi. Jadi belajarlah atau pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Jadi adab dulu Bapak sekalian. Nah, sementara itu ya kita lihat sekarang ini adab ini mulai sudah luntur ya, dengan berbagai macam perubahan masyarakat, ya, media sosial, ya, adab tidak lagi menjadi satu yang konsen. Nah, ulama-ulama dahulu kita itu ya sangat memperhatikan sekali. Bahkan Ibnu Mubarak ini juga tokoh yang sangat luar biasa kalau kita mau mengetahui beliau ini. Beliau mengatakan ya bahwa beliau mempelajari adab itu selama 30 tahun, Bu sekalian. Jadi belajar tentang akhlak, adab 30 tahun. Dan mempelajari ilmu hanya 20 tahun. Bisa dibayangkan. Jadi porsi adab itu lebih dulu daripada ilmu. Nah, sekarang kan kebalikannya. Orang pinter pandai, tapi naudzubillah, ya, akhlaknya, perilakunya tidak menunjukkan tingkat kualitas keilmuannya. Dan itu yang kita sayangkan sekarang ini. Nah, karena itulah kenapa adab ini harus menjadi perhatian, ya, akhlak, ya, dalam kita mencari ilmu ini. Nah, akibatnya Bu sekalian, jika kita jika kita tidak memperhatikan adab, ini kita bisa lihat ya hasil daripada pendidikan kita ya selama ini secara umum ya. Ini hasil survei tahun 2007 Bu sekalian. Tentu kalau sekarang sudah lebih banyak ya kasus-kasusnya ini. Ya, bisa dilihat Bu sekalian ya hasil survei KPAI tahun 2007 ya. Seperti ini gambarannya. Artinya moral anak-anak kita, moral masyarakat kita ini sudah begitu mengkhawatirkan. Ya, bahkan juga banyak ya kasus-kasus bullying, hate speech, penyebaran berita hoax, kasus narkoba, korupsi. Nah, ini kita kadang juga merasa gusar Ibu sekalian ya. Kayaknya korupsi ini kok sulit sekali dihilangkan itu ya. Ya, karena bisa jadi ini sebagian orang mengatakan bisa jadi ini karena salah pola pikir dan salah pola pendidikan sejak awal. Ya. Dan ini menjadi perhatian kita semuanya ya, bagaimana sejak dini anak-anak kita ini perlu diajarkan tentang adab, terutama terkait tentang kejujuran ya. Dan ternyata Bu sekalian hasil penelitian yang ada ini berbohong itu ternyata orang tua. Jadi kedua orang tua ini ternyata yang tidak sadar dia ternyata mendidik anaknya itu berbuat bohong. Ya, tentu dapat kita lihat misalkan kita bilang ke anak kita ini mohon maaf ini lagi sibuk lagi macam-macam, padahal tidak. Nah, ini juga hal yang sepele tapi itu sangat mempengaruhi perilaku anak. Maka penting sekali Bu sekalian ya sebagaimana Rasulullah menegaskan tentang pentingnya mengajarkan ya kejujuran ya sejak dini. Belum lagi misalkan kasus tawuran antar pelajar, budaya mencontek, plagiasi, guru atau dosen yang tewas atau dipidanakan, banyak sekali Bu sekalian. Ya.
Kan dulu kita mungkin nggak berpikir bagaimana anak menuntut orang tuanya. Sekarang ini, naudzubillah, jangan sampai menjadi tren ya. Anak menuntut ibu, anak menuntut apa namanya, menuntut orang tuanya. Kalau istri menuntut biasa mungkin ya. Ya, ini menggambarkan hal yang terjadi di masyarakat kita, dan ini harus kita perhatikan sebagai insan pendidik ya, bagaimana mengantisipasi hal ini terjadi. Bisa jadi adalah di antara faktornya adalah terkait pola pendidikan ya, terkait tentang asuhan yang kita atau diberikan kepada anak didik. Nah, karena itulah pentingnya kita membenahi motivasi, Ibu sekalian. Ini saya wasiatkan untuk saya pribadi dan kepada para pemirsa di mana berada, bagaimana selalu kita membenahi motivasi. Motivasi ini tidak lain adalah niat. Ya, kadang ini jujur Pak ya, kita ini dosen ya, kadang dikejar bikin skopus, bikin macam-macam lah ya. Nah, kadang motivasi itu beda. Jadi motivasinya sudah tidak lagi karena Allah, tapi hal yang kadang itu mengganggu keikhlasan kita. Nah, apapun itu sekalian, penting untuk kita tarik kembali, luruskan niat kita, pengabdian ini karena Allah SWT. Insya Allah ya, semuanya itu akan terbawa dengan tersendirinya. Jika kita benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah pun pasti ya, seyakin saya, ya akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, karena itulah kenapa banyak ayat menegaskan pentingnya keikhlasan. Bahkan ada hadis innamal a'malu binniyat. Ini kan menggambarkan bahwa kita harus punya prinsip ya. Beramal apapun kita ini ya, seperti halnya sekarang ini kita ikut kajian ini, harus ditata niatnya agar kita mendapatkan pahala, agar kita mendapatkan ridho Allah. Nilai-nilai semacam ini yang harus kita terus tanamkan untuk diri kita masing-masing. Ya, untuk diri kita masing-masing. Karena dengan gencarnya peradaban materialisme ini, kadang nilai-nilai semacam ini ya sudah bubar, sudah ambiar. Ya. Maka perlu kita ya, agar kita ini tidak bahasanya tidak kering ya, tidak kemudian mudah patah hati, mudah kecewa, ya nilai-nilai semacam inilah yang memperkuat kita. Kita ikhlas karena Allah SWT. Ya, kita tulus karena ingin mencari ridho Allah SWT. Ini yang akan memperkuat kita ya dalam mengarungi berbagai macam perjuangan hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita berbicara tentang adab ilmu ini, saya sengaja mengambil 6 prinsip dasar penuntut ilmu ala pesantren. Ya, ini mungkin sudah bagi sebagian kalangan mungkin ini tidak cocok ya, tapi ini kita berusaha untuk menengok ya sebuah lembaga yang sudah teruji ya sampai sekarang, mereka berhasil menelurkan berbagai tokoh ya, bermacam keilmuan ya. Apalagi kalau kita lihat di Timur Tengah, Bapak sekalian, ya pesantren-pesantren inilah yang sebenarnya di awal mulanya sebelum ada universitas yang menghadirkan para ulama-ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan para ulama-ulama lainnya. Ya, dulu di Masjidil Haram itu ada halaqah-halaqah. Itulah awal mula ya, kemudian berkembang dalam sebuah lembaga yang kita kenal dengan istilah pesantren ini. Nah, tadi saya katakan ada kitab yang memang banyak dikaji di pesantren ya, terutama pesantren klasik. Ada kitab namanya Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Beliau mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Zaka'un wa hirisun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuli zamani." Nah ini. Jadi minimal ada 6 prinsip ya, kita tanamkan ke anak-anak kita sekalian. Ya, karena anak-anak kita inilah yang meneruskan kita nantinya. Ada 6 hal yang harus kita persiapkan ya untuk kita mendapatkan ilmu itu. Yang pertama ya, memiliki kecerdasan. Jadi artinya anak ini memiliki kemampuan akal sehat. Ya, kemudian ya kalau bahasa Arabnya ini Pak, hirsun itu artinya rakus. Rakus dalam arti yang positif, yaitu semangat untuk menyerap ilmu. Dan kita kalau mendengar para tokoh-tokoh besar itu kan seperti itu. Jadi melahap
melahap buku itu luar biasa. Ya, karena intinya di situ. Nah, kalau sekarang beda. Ya. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh. Nah, kita mengenal manjada wajada. Nah ini. Kemudian apa? Ya cukup modal. Artinya apa? Kalau kita mau menengok sejarah para ulama, banyak mereka itu ternyata yang menjual hartanya, menjual rumahnya, menjual tanahnya hanya untuk mencari ilmu sekali. Harta bendanya untuk mencari ilmu. Harus berangkat ke kota yang jauh, mereka menjual hartanya demi untuk mencari satu hadis ini benar atau enggak. Ini luar biasa. Jadi kalau ada apa-apanya, kita sekarang kan pakai online semuanya, kita sekarang apa namanya sudah ada di internet semuanya. Dulu kalian orang itu kalau mau mondok, orang itu kalau mau berangkat cari ilmu, itu dipersiapkan berapa koper dia itu bawa buku, bawa kitabnya itu. Nah tentu ini memang perubahan zaman seperti itu ya. Tapi intinya yang menjadi penyemangat kita adalah bagaimana mereka ini begitu luar biasa sekalian. Mohon maaf ya, saya ambil kisah nyata ini ya. Saya membaca dari buku Ila Qimatil Jabali, mencapai puncak gunung. Ya, digambarkan ada dua tokoh di situ. Ada dua tokoh. Yang pertama kalian adalah orang yang menemukan motor Jepang. Mungkin Bapak Ibu nebak siapa ini? Bukan Honda, bukan Yamaha, bukan Pak. Dia orang pertama kali yang menemukan motor. Ya, motor itu penggeraknya. Ya, kalau di buku tersebut dikatakan namanya adalah Usahir. Kalian ya dikirim oleh pemerintah Jepang untuk belajar di Jerman. Nah, di sana sekalian kebanyakan orang itu belajar yang menyelesaikan studinya, selesai S2, S3, pulang udah. Tapi ternyata beliau ini tidak mau pulang. Ya, bahkan beasiswa yang ia dapatkan ini untuk membeli motor di sana, mesin di sana, ya, mesin penggerak, kemudian dibongkar, ya, kemudian dicari yang mana yang sudah rusak, kemudian dibuat kembali. Ya, sehingga ia pulang, ya, ketika itu dia mampu untuk memberikan ya perubahan signifikan ke masyarakat Jepang. Bahkan Jepang sampai sekarang dikenal dengan otomotifnya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana semangat mereka seperti itu. Ya, sama di waktu yang sama Bu sekalian, itu ada seorang pelajar dari Mesir, ya, sesuai dalam kitab itu, belajar di Jerman Bu sekalian. Ya, tapi dia pulang dengan membawa disertasi 1000 halaman. Sudah selesai. Disertasi itu hanya sekedar menjadi rujukan, tapi nggak pernah dalam bentuk implementasi. Ya, nah hasilnya bisa kita lihat. Makanya kita lihat antara Jepang dan Mesir sampai sekarang jauh sekali. Nah, disinilah pentingnya bagaimana bahwa ilmu itu harus memberi pengetahuan. Nah, di samping itu sekalian memang butuh waktu, Pak. Di sini dikatakan ya ada guru yang mengajarkan. Nah, ini ya. Memang sulit ya kita meninggalkan kebiasaan kita ketemu ada teladan. Ini memang menjadi tantangan kita juga online lagi. Ini juga membutuhkan kreativitas ya. Seorang guru bagaimana guru tetap membawa pengaruh ya, dosen tetap membawa pengaruh kepada sehelo mengajar tidak, tapi ada perhatiannya. Tadi dikatakan local wisdom, bahwa ada ikatan batin antara seorang dosen dengan anak didiknya. Nah, kemudian juga butuh waktu. Nah, ini butuh waktu dalam belajar ini. Tapi ini perlu saya beri tanda tanya itu, Pak. Ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa cari ilmu itu memang butuh waktu. Tapi bagi saya harus ada target Bu sekalian.
Jadi kalau ada misalkan teman-teman kita yang sekarang ngambil S2 atau ngambil S3, nah, sesuai targetnya, kalau memang 3 tahun selesai, ya harus selesai. Jangan kemudian dipanjang-panjangin. Nah, ini. Makanya saya harap, misalkan ya, misalkan di kita bangsa ini ada teman-teman yang masih mengejar menyelesaikan S2, S3, ya segera saja. Ya segera saja agar bisa memberikan pengabdian kepada lembaga dan masyarakat. Nah, kalau saya punya prinsip Bapak sekalian, mohon maaf ya, saya sharing, saya itu ya ada waktunya, artinya dibatasi waktu, S2, S3, ya, S1, S2, S3. Tapi kalau saya belajar, ya mati. Jadi harus dibedakan. Karena itu dulu alhamdulillah saya cukup cepat dalam menyelesaikan apa namanya, ya, seangkatan saya ketika itu, seingat saya, seangkatan saya di Al-Azhar dulu yang bisa dikatakan selesai cepat S3-nya diantaranya adalah saya. Dan semua itu adalah atas fadl Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan terus berusaha ikhtiar dengan target yang ditentukan. Nah, kemudian sekalian, prinsip yang selanjutnya adalah, dan ini mungkin sudah menganggap apa sih pentingnya gitu ya. Tapi kalau kita ini dalam tradisi Islam, tradisi keilmuan Islam ini sangat diperhatikan, yaitu apa? Menghindari kemaksiatan. Karena pada dasarnya ya, ilmu itu cahaya, sedangkan kemaksiatan itu kegelapan. Maka tidak mungkin bertemu antara cahaya dan kegelapan. Ya. Maka kenapa dalam tradisi keilmuan Islam, ya seorang ilmuwan itu memang dia bisa menjaga dari jatuh, apalagi sampai mohon maaf ya dugem atau apa. Maka ya mohon maaf, saya termasuk yang cerewet Bu sekalian. Kalau ada saya apa namanya, saya nasihatin, ayo nek mau nikah saja gitu. Udah dengan baik. Ya, mungkin ada pertanyaan sekalian, Ustadz, itu orang-orang nggak mengenal namanya kemaksiatan, tapi pinter-pinter mereka. Ya jawabannya kalau saya, ya betul. Maka sekali lagi Bapak sekalian, ya keilmuan dalam Islam itu tidak hanya sekedar knowledge sekali lagi ya, tapi ada nilai-nilai apa namanya lain, seperti nilai keberkahan, ya nilai ridho Allah. Ini yang mungkin ya tidak masuk dalam literatur di dunia barat. Nah, ini ada sebuah kisah Bapak sekalian. Kisah bagaimana Imam Syafi'i ini sangat berhati-hati. Dan kita kenal Bapak sekalian, Imam Syafi'i itu kecerdasannya ya, dalam beberapa literatur ya dikatakan beliau itu kalau membaca kitab atau membaca tulisan Pak, otaknya. Ini begitu cerdasnya. Jadi kalau beliau membaca buku itu Pak, ya, halaman sebelahnya itu ditutupin tangannya supaya tidak terbaca, masuk ke otaknya. Nah, ini gambaran begitu kecerdasan beliau ini. Tapi satu saat beliau itu merasa ya hafalannya ini tidak seperti itu lagi. Ada sesuatu yang mengganjalnya. Kalau kita mungkin ya merasa biasa lah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang merasa ini hafalan saya kok nggak seperti biasa ya. Maka curhat kepada gurunya Bapak sekalian. Jadi menunjukkan bagaimana dekatnya seorang murid dengan guru. Apa curhatnya? Syakautu ilahi insu ahifadi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbanal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'a. Mengadu, wahai Syekh, Syekhnya ini Imam Waqi ya gurunya. Ya di makamnya di mana? Di Mesir. Hampir berdekatan 1 jam. Alhamdulillah saya sudah pernah mampir ke beliau. Ini hafalan saya kok menjadi sulit, menjadi jelek. Mungkin kalau kita nggak ada ya, nggak masalah. Tapi bagi dia ini terasa sekali gitu. Diberi nasihat untuk meninggalkan maksiat. Alasannya karena apa? Karena pada ahli maksiat. Nah ini sekarang
Kalau saya memahami bahwa Masya Allah luar biasa, tapi tidak membawa keberkahan hidupnya, keluarganya, ya, bukan malah semakin mendekatkan kepada Allah. Maka berkah itu artinya apa? Mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Semakin tinggi derajat ilmunya, semakin dia kuat. Nah, kemudian sekalian ada 2M yang menjadi penghalang ilmu. Nah, ini, yaitu apa? Yang pertama adalah mustahi, yang kedua adalah mustakbir. Mustahi itu orang yang pemalu, yang kedua mustakbir itu adalah orang yang sombong. Nah, kadang ini, mohon maaf, ngapunten ini Pak ya, kadang dalam diri kita itu terbersih, ya terbersih. Orang memberikan belajar itu, ini rasa sombong. Ya, padahal bisa jadi Ibu sekalian, ilmu di samping itu ada sesuatu yang baru yang kita tidak tahu. Maka saya membiasakan Ibu sekalian, ya. Kadang tuh khutbah itu pas Jumat, ya. Saya nggak khutbah, tapi ternyata ada sesuatu yang baru bagi saya. Yang saya belum pernah membacanya, atau menjadi orang yang pemalu, atau orang yang sombong, karena itu akan menolak diri kita dari ilmu yang benar. Nah, kemudian Ibu sekalian, kebenaran bukan yang tenar. Ini juga menjadi adab seorang ilmuwan. Ya, bagaimana ia harus ada namanya objektivitasnya apa? Mencari sensasi Ibu sekalian. Ya, bukan mencari kebenaran. Maka Rasulullah SAW mengingatkan al-kibru man bataral haqqa wa ghamasun nas. Ya, bahwa orang yang dikatakan sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu yang disebut dengan sombong. Imam Kusyairi, seorang ahli ilmu tasawuf, belum bahwa tawadu itu rendah hati itu artinya adalah al-istislamu lil haqqi, ya, menerima, menyerah atas kebenaran yang ada dan tidak kita membantahnya. Ini juga menjadi adab seorang ilmuwan, ya, bahwa dalil itu harus dijunjung tinggi, bukan kata si anu, bukan kata si dia, bukan, tapi dalil yang benar yang mana yang harus kita pegang, baik itu terkait ilmu-ilmu duniawi maupun ilmu-ilmu ukhrawi. Kemudian Bapak sekalian, perlunya menghargai senior dan menyenior. Nah, ini yang perlu kita tanamkan juga dalam tradisi akademis, ya, bagaimana kita menghormati para senior kita, bagaimana kita menyayangi junior kita, bukan malah saling bersaing, Pak. Kan ada sebuah lembaga itu malah antara junior yang senior itu bersaing. Jadi malah tidak memberikan kontribusi yang baik kepada lembaga. Nah, perlunya di sini bagaimana kita yang senior menyayangi yang junior yang menghormati yang senior. Dan ini ternyata sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Jadi tidak termasuk golonganku loh, kata Rasulullah, orang yang tidak menghargai orang tua. Tua dalam arti umur, tua dalam arti keilmuan, tua dalam arti mungkin masa kerja, ya. Walam yarham saghirana, dan tidak termasuk orang, dan tidak termasuk umatku orang yang tidak menyayangi juniornya. Mana ya, antara junior sendiri kan saling memiliki kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana mampu saling kerjasama. Maka nanti perlunya kolaborasi. Ya, dalam keilmuan kekinian ini yang dikembangkan adalah kolaborasi. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua atau menghormati senior kita yang kita anggap lebih senior ini, kita harus minta izin. Ya, minta izin kalau kita ingin sebuah pendapat. Dan ini adalah akhlak, ya, dalam thalabul ilmi.
Maka kenapa di pesantren, ya walaupun ini orang ada yang mengkritisi ya, ada yang mengkritisi, pesantren itu kan lebih cenderung apa namanya, ya sami'na wa ta'na gitu ya. Ya, makanya kenapa dalam kita menghargai atau menghormati pesantren ini ada aturannya juga. Ya, yaitu apa? Kita menghormati itu bukan berarti kita mendiamkan kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan, ya, bukan seperti orang sekarang yang membuka aib saudaranya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam akhlak agama kita. Ya, seperti kisah Ibnu Qayyim Al-Jauzi sekalian itu muridnya Ibnu Taimiyah ya. Dan ada beberapa hal yang tidak sesuai, artinya tidak sependapat dengan gurunya. Tapi beliau mengatakan, ya, saya mencintai guruku, tetapi saya lebih mencintai kebenaran daripada guruku. Artinya kebenaran ini harus menjadi poin utama, ya, jangan sampai dibalik. Ya, nanti jadinya adalah ABS, asal Bapak senang. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian perlunya ya fokus kepada keahlian. Ini penting sekalian. Ya, seorang ilmuwan harus dia memiliki kepakaran. Kalau bahasa sekarang itu kepakaran. Apa pakarnya itu? Ya. Maka ulama-ulama dulu sekalian ada dikenal dengan al-mutabahhir, al-mausu'iyah, jamul funun. Itu artinya apa? Mereka menguasai berbagai macam ilmu sekalian. Dan dulu itu luar biasa ya. Ya, sekalian seperti itu, Pak. Walaupun seperti itu sekalian, ya mereka tetap memiliki keahlian tersendiri. Kayak Imam Syafi'i, yang kita tahu, yang kita kenal, beliau kan ahli hukum Islam. Tapi Bapak sekalian perlu diketahui beliau itu ahli dalam bahasa, ahli dalam bahkan dalam ilmu psikologi, ahli dalam ilmu kedokteran. Jadi banyak ilmu yang mereka ketahui dan itu menjadi apa ya? Menjadi fenomena ya pada saat itu. Jadi para ulama ketika itu tuh tidak hanya seperti kita ya hanya pandai ilmu tertentu tidak. Tapi mereka menguasai berbagai macam ilmu tetapi mereka ada 1-2 ilmu yang betul-betul menjadikan apa namanya kepakaran beliau. Karena itulah kenapa ilmu ini kalau kita mau membagi ada beberapa pembagian misalkan ya ilmu yang bersifat individual. Ini dikatakan fardu ain. Artinya apa setiap orang harus mengetahui seperti ilmu akidah, ilmu ibadah dan ilmu dasar-dasar kehidupan. Ada yang sifatnya ilmu bersifat komunitas atau fardu kifayah. Artinya kalau ilmu itu sudah dikuasai sebuah komunitas maka yang lainnya tidak dosa. Seperti apa? Ilmu kedokteran, ilmu komunikasi, ilmu farmasi, ya. Kemudian ilmu misalkan kayak yang punyanya Pak Rektor ini, ya, ada termasuk ilmu ini. Ya, bagaimana mereka ahlian tertentu di bidangnya masing-masing. Ya. Kemudian ada namanya ilmu mubah, ilmu terkait tentang kebutuhan tersier, ya misalkan bagaimana cara yang enak. Nah, ini ilmu-ilmu yang tersier yang sifatnya mubah. Nah, kemudian yang perlu kita tanamkan ke anak didik kita adalah bagaimana baik kemudian apa namanya lembaga yang terbaik. Dan ini semuanya adalah Islam mengajukan. Kita membaca Al-Quran misalkan fastabikul macam bagaimana kita fastabikul khair. Ya, bukan kompetisi sekali. Ini bagaimana yang terbaik. Kemudian, nah ini saya katakan tadi perlunya kolaborasi sekalian. Karena ilmu sekarang ini sendiri-sendiri. Ya dalam kajian-kajian Islamic Studies pun sekarang banyak sekali pendekatan-pendekatan yang digunakan. Ya misalkan lewat pendekatan kolaborasi. Kalau ulama-ulama dulu kan memang menguasai semuanya. Nah sekarang kita ini menguasai kolaborasi. Ya bagaimana nanti ke depannya sehingga ilmu itu apa namanya menguatkan dan itu adalah menjadi salah satu poin bagaimana kita bisa menghadirkan Islam
rahmatan lil alamin. Kemudian Bapak sekalian, kita memiliki standar. Ini anjuran daripada agama kita. Ya, dikatakan misalkan dalam surat Al-Mulk misalkan ya, ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang ahsan ya lebih tinggi grade-nya daripada hasan, ya, lebih baik. Dan ini adalah sebuah motivasi bagi kita bagaimana memberikan lembaga, memberikan dari yang jelas. Ya, kemudian Bapak sekalian, adalah pengabdian ilmu. Ini yang saya katakan tadi, manfaat kepada sesama. Jadi sekarang orang kan banyak fokus kepada ngapunten nggih, jurnal. Oke, itu bagus lah ya. Tapi jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab kepada pengabdian masyarakat. Ya, kita harus memiliki bagaimana memperhatikan masyarakat kita, ya, agar mereka ini tercerahkan dengan ilmu yang kita miliki, yang sejatinya adalah merupakan yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah kenapa ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, artinya tidak mengamalkan ilmunya, ya seperti lilin menerangi manusia namun membakar dirinya. Kalau dalam bahasa hadis lainnya dikatakan, barang siapa tambah ilmu, tambah titelnya, ya tambah predikat akademiknya, tetapi tidak semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, maka pada sejatinya adalah dia semakin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wal iyazillah. Nah, kemudian kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa hal yang mungkin kita menjadi renungan kita, ya, bahwa belajar itu perlu kekuatan spiritual, ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan, ya. Selain tadi ya hal-hal yang secara duniawi, tapi ini yang harus ditanamkan ke anak-anak kita. Ya, anak-anak kita sejak harus ditanamkan, ya, karena ikhlas, karena Allah, takwa. Makanya kenapa sekarang dikembangkan belajar anak itu bukan untuk mencari nilai, tapi bagaimana dia mampu untuk memulai membiasakan mengamalkan ilmunya. Dan sekalipun saya katakan ya tidak perlu dipertentangkan antara nilai dengan pengamalan. Nah, kemudian ya belajar dengan kekuatan emosional, semangatnya luar biasa. Dan ini perlu motivasi terus sekalian. Apalagi sekarang ini masa pandemi kayak gini, masya Allah, ya saya sendiri merasakan begitu beratnya ya mendampingi anak-anak, ya daring, anak-anak kecil masih SD, SMP semacam itu, luar biasa beratnya ini. Dan ini membutuhkan energi yang sungguh luar biasa untuk bagaimana tetap ya menjaga semangat anak-anak kita. Kemudian juga ya belajar dengan kekuatan intelektual dan skill. Nah, ini perlu sekalian ya anak-anak kita, anak didik kita dibekali skill yang mampu memang untuk sesuai menghadapi era apa sekarang ini namanya, era bukan lagi 5 sekarang ya. Nah, ini artinya apa? Kita harus menyiapkan mereka. Ya, penguasaan bahasa internasional ini juga menjadi tantangan kita terutama di era global semacam ini. Kemudian juga belajar dengan penuh kekuatan fisik. Ya. Kemudian belajar dengan penuh teknologi dan integritas. Nah, ini yang penting juga perlu diperhatikan karena bagaimanapun sekarang ini sudah hampir ya semuanya lewat online semuanya. Sehingga ini juga membutuhkan kreativitas kita bagaimana masyarakat ini tetap dia berpegang kepada prinsip-prinsip keagamaannya, keilmuannya, ya, tetapi juga dia tidak ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi. Baik, terakhir pada Allah SWT,
ini yang menjadi renungan kita bersama, bahwa tujuan hidup itu ya ini, ghayatuna. Ya, tujuan kita itu apa? Pengabdian, Bu sekalian. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami Allah SWT tidak menciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah. Itu artinya apa? Bahwa seluruh aktivitas kita, baik yang sifatnya ibadah murni maupun ibadah-ibadah lainnya, harus semuanya ditujukan kepada Allah SWT. Qul suki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, ya, hajiku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dan inilah yang menjadikan pembeda kita dengan orang yang di luar kita, ya, sehingga kita selalu mendapatkan, ya, balasan kelak nanti di akhirat sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian dan terima kasih. Mungkin ada share lain, kami siap untuk share bareng. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Hasan. Baik, langsung saja tadi materi sudah disampaikan oleh Dr. Hasan tentang bagaimana mencari ilmu atau menimba ilmu. Saya persilakan bagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Saya buka 3 pertanyaan saja. Saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mungkin ingin sharing, saya persilakan monggo. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang ingin bertanya tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini tentang adab dan akhlak menuntut atau membagi ilmu. Saya persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin sharing, mungkin monggo Bapak Ibu. Apakah ada? Saya persilahkan. Ada yang angkat tangan, Mas? Oh, nggih. Monggo, ini ada Pak Wijianto, ada Pak Eko. Saya persilakan dulu untuk Pak Wijianto terlebih dahulu mungkin. Oh, sama Pak Suyono nggih. Ya, silakan Pak Wijianto, monggo Pak. Ya, dulu Mas Krisna, mohon maaf videonya saya off-kan karena putus-putus di sini. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Krisna, Pak Ustadz, Pak Hasan. Terima kasih atas waktunya. Sedikit sharing gitu ya. Kadang-kadang kita dalam menuntut ilmu atau bahkan di kerjaan kita itu bagi seorang dosen biasanya memberikan beberapa kepada anak didik kita atau mahasiswa kita gitu kan, atau yang lain, kadang-kadang juga ilmu-ilmu yang lain di agama gitu kan. Kalau kita itu salah dalam memberikan ilmu itu konsekuensinya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang kan kita, oh ini tadi yang saya katakan tadi benar atau enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga ragu atau mungkin itu ada kesalahan gitu kan. Dan kadang-kadang kita hanya bisa beristighfar gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit melebar dari temanya, Pak Ustadz, kadang-kadang saya itu berdoa gitu kan. Berdoa itu mungkin ke orang tua atau yang lain. Berdoa itu misalkan contohnya adalah ke orang tua. Lah orang tua itu kan ada macam-macam banyak yang kita anggap sebagai orang tua. Mungkin orang tua kita sudah meninggal dan seterusnya. Dalam kita berdoa itu boleh enggak misalkan satu doa itu untuk beberapa orang gitu ya. Atau harus satu persatu gitu kan. Misalkan doa
ke orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan. Mungkin ada ibu atau bapak gitu kan. Mungkin ini sederhana tapi mungkin butuh pencerahan dari Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azan mau langsung 3 pertanyaan terlebih dahulu? Langsung dulu aja, nanti kelupaan. Baik. Nggih, monggo Pak Azan kalau gitu. Oke, matur suwun sang Bapak atas sharingnya, jazakumullah khairan katsira. Terkait tadi pertanyaan, jika kita misalkan ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah informasi ya, kita bedakan. Jika ada unsur kesengajaan, ya tentu ini apapun alasannya tidak diperbolehkan. Ya, dan itu masuk dan namanya peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaf ayat yang ketiga. Dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Jadi amat sangat besar ya kemarahan Allah ya atas orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu. Nah, makanya harus dipastikan maklumat atau informasi yang kita sampaikan itu minimal berdasarkan kepada data-data yang sesuai kita miliki. Walaupun mungkin ada perubahan atau apa, maka perlunya sekalian dalam tradisi ilmu itu ada namanya marja. Marja itu kalau bahasa kita itu referensi. Ya, ini saya ngomong ini berdasarkan ini. Ya, seperti tadi saya katakan ini berdasarkan Imam Ghazali, ini berdasarkan Imam Qushairi. Jadi ada nisbat, ada penyandaran maklumat tersebut. Kecuali kalau itu memang dari kita, maka kita katakan ini pendapat saya. Bisa salah, bisa benar. Ini beda sekali. Ya, beda dengan kalau kita mengatakan sesuatu tanpa ada dalil, tanpa ada referensi, tanpa ada pendapat yang bisa kita jadikan persandaran. Nah, jikalau memang sudah terjadi bagaimana? Ya, pertama, ini pengalaman saya pribadi Pak ya. Kadang saya itu kalau menyampaikan sesuatu itu kan kadang ada yang terselip ya. Apa namanya, lupa atau apa itu. Setelah saya kembali membaca buku, oh ternyata informasi saya tadi salah. Maka saya berkewajiban untuk menyampaikan kembali. Ya, kalau misalkan kajian rutin kan, maka kajian yang akan datang itu saya katakan, mohon maaf kemarin saya ada informasi yang tidak tepat. Dan ini bukan aib Bapak sekalian. Jadi kalau kita mengaku salah itu bukan aib. Ya, siapapun dia, itu bukan aib. Ya, bahkan itu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita itu kan malu ya. Wah, kemarin enggak ada. Kita malu itu kan karena kita salah di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu keberanian ya, sebagaimana Imam Malik sekalian. Imam Malik itu ditanya 100 pertanyaan, hanya dijawab kurang lebih hanya 40 atau berapa itu. Jadi padahal Imam Malik ya, imam besar loh ya. Tapi beliau hanya menjawab yang dia tahu. Dan dia mengatakan itu sudah banyak katanya. Artinya menjawab itu sudah banyak. Nah, ini memang apa namanya termasuk adab seorang apa namanya guru atau ustadz atau kiai ya harus jujur dalam menyampaikan apa yang ia sampaikan. Itu terkait apa namanya pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait doa ya. Terkait doa ini Bu sekalian tidak ada dalil yang mengharuskan kita mengkhususkan doa. Bahkan kalau kita merujuk kepada dalil-dalil umum Quran atau hadis itu malah menyarankan agar doa itu menyeluruh. Misalkan ya, misalkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah seluruh orang mukmin, laki-laki dan orang mukmin perempuan. Ya, itu artinya apa? Bahwa hukum asal doa ini tidak ada keharusan untuk mengkhususkan. Tetapi jika kita mengkhususkan itu pun tidak mengapa. Ya, itu hanya maaf Pak ya, hanya kemarman kita saja. Kalau di depan Allah sama saja itu Pak. Nggak ada istilahnya kalau kita khususkan nanti jadi begini, kalau kita umumkan jadi begini. Malah yang lebih afdal itu secara umum artinya semua orang kita doain. Ya, tetapi sekali lagi tidak ada larangan untuk marmnaati dan ini tidak dilarang untuk kita khususkan misalkan untuk fulan, maka sebagian masyarakat kita ya, ada sebagian masyarakat kita mereka ada tradisi misalkan ilah hadroti. Ya, pernah dengar Pak ya? Ilah hadroti fulan itu adalah sebagai bentuk apa namanya tadi pengkhususan dan itu juga tidak dilarang. Jelas ya Pak ya? Ya, siap Pak Matur nuwun Pak Ustadz. Ya. Oke.
Baik, terima kasih Pak Wijianto. Sebelum saya lanjutkan ke Pak Eko, saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, link presensi sudah saya kirimkan di chat. Jadi silakan untuk jangan lupa melakukan presensi. Yang di YouTube juga sudah saya berikan link untuk presensi yang ada di YouTube. Jadi saya persilakan Bapak Ibu jangan lupa untuk melakukan presensi. Baik, saya lanjutkan kepada Pak Eko. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Krisna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasan. Salam. Baik, ini ada pertanyaan sedikit, yaitu bahwa saya pernah membaca hadis dari riwayat Ibnu Majah, kalau tidak salah nomor hadisnya itu 224, yang berbunyi bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Seperti ya. Di situ dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan di situ dijelaskan bahwa ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu syar'i, adalah ilmu tentang agama Allah Ta'ala, yaitu ilmu yang bersumber dari kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana dengan ilmu duniawi atau ilmu sains? Apakah kita dengan mempelajari ilmu duniawi atau ilmu sains itu bisa berpahala atau malah perbuatan sia-sia? Kemudian bagaimana cara menyandingkan kita mempelajari ilmu duniawi itu dengan ilmu agama tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan seorang pendidik ya. Jadi kita mentransfer atau memberikan pengetahuan atau ilmu kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana setelah ilmu atau pengetahuan yang kita transfer kepada anak didik kita itu, kalau mereka menggunakan pengetahuan atau ilmu yang kita berikan itu untuk kebaikan, apakah itu akan menjadi amal jariah kita? Kemudian sebaliknya, apakah dengan ilmu yang kita berikan kepada mereka itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, apakah itu nanti juga akan menjadi dosa jariah kita? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira Bapak atas sharing pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, hadisnya betul sekalian bahwa tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ada riwayat lain kemudian ditambah wa muslimatin. Jadi intinya adalah bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah memang Bu sekalian perlu dipahami bahwa unsur utama dalam pengertian ilmu di sini adalah ilmu syariat. Betul. Tetapi itu bukan berarti menutup ilmu-ilmu lain. Maka saya katakan tadi para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud ilmu di sini utamanya yang paling pertama yang harus diketahui bagi setiap muslim adalah ilmu agamanya. Ilmu yang menjadikan dia paham kepada Allah, ilmu yang menjadikan dia bisa sholat, ilmu menjadikan dia bisa selamat nanti di akhirat, itu ya. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Artinya apa? Semua ilmu yang di situ terdapat kemanfaatan, kemaslahatan bagi kehidupan manusia, maka hukumnya adalah termasuk hal-hal yang diperintahkan untuk mencarinya. Jadi tidak khusus hanya ilmu agama. Maka tadi saya sampaikan dalam Islam tidak mengenal namanya dikotomi antara ilmu ayat-ayat terkait ibadah yang kemudian nanti menjadi ilmu fikih, ilmu tafsir, itu tidak kurang lebih hanya sekitar 500 sampai 700 ayat, kurang lebih lah dengan perbedaan yang ada. Tetapi sekalian, ilmu terkait duniawi, ilmu terkait sains, ilmu terkait alam semesta, itu sebagian ulama mengatakan ya sampai 1000-an ayat sekalian. Dan ini menunjukkan pentingnya kita menguasai dunia. Ya, makanya kenapa para peneliti mengatakan kenapa orang Islam sekarang ini kok lebih cenderung bahasanya adalah memperselisihkan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Ini adalah akibat daripada perang pemikiran yang dilancarkan oleh
penjajah saat itu. Maka dulu masih ingat Pak ya, saya tuh masih ingat masih ada tokoh kiai ya pernah mengatakan, ya ini mungkin hanya pendapat oknum saja nggih. Dia bilang gini, ngapain kamu belajar matematika? Orang jadi pitakan kubur. Itu ada saat itu, Pak. Nah, tentu pernyataan semacam ini adalah salah. Ya, karena Islam itu lidini wa dunya. Islam itu agama Islam adalah untuk kebahagiaan dunia dan untuk kebahagiaan akhirat. Maka tidak benar ya jika hadis tersebut hanya dipahami kewajiban mencari ilmu terkait ilmu agama. Tidak. Ya, walaupun memang secara prioritas ilmu agama ini harus didahulukan sekalian, terutama untuk pendidikan anak kita. Yang pertama yang kita tanamkan adalah ilmu terkait tentang agamanya. Kemudian pertanyaan kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tadi ya, apakah ada namanya dosa jariah? Ya. Kalau sedekah jariah ada, Pak. Termasuk kalau kita mengajarkan ilmu, jelas hadisnya, ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salas. Jadi kalau ada orang meninggal maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali dari 3 hal perkara. Shadaqatun jariyatun, ya, sedekah jariah. Ya, kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian wa waladun saleh yad'u lahu, doa anak yang soleh. Nah, di situ jelas ada perkataan ilmu yang bermanfaat. Itu artinya apa? Segala ilmu sekalian. Bahkan ilmu dengan mengajari ilmu masak misalkan. Kok bermanfaat? Masya Allah, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Buat pahala itu. Adapun terkait nanti orang menyalahgunakan, itu bukan urusan kita. Kita sejak awal sudah mengatakan ilmu ini, maka para ulama Pak suka mendeklar bahwa ilmu saya ini adalah untuk kebaikan. Kok nanti digunakan kesalahan itu adalah kesalahan mereka. Tidak ada namanya dosa jariah, tidak ada sekalian. Ya, alata apa namanya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dalam prinsip agama kita itu dosa itu tidak ada saling berkait. Ya, tetapi kalau kebaikan yang kita lakukan itu memberikan dampak dan kemudian diajarkan, itu termasuk hal-hal yang akan membawa kebaikan kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bapak. Baik, itu Pak Eko. Iya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu orang lagi? Karena Suyono waktu tadi, juga Pak. sudah. Pak Suyono tadi. Oke. Pak Suyono? Oh, tidak jadi, Pak. Mungkin dari Pak Singgih atau mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain? Saya cukup, Mas. Tidak usah. Oke. Baik. Ini ada Diano ada, Mas. Di chatting tuh loh. Oh iya, ini baru saja muncul, Pak. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Pak Ardi Mulya. Ustadz izin bertanya, hukumnya orang Islam yang memiliki pandangan jangan mau dikelabui oleh corona, tetap yakinlah pada Allah. Pandangan ini samarkan kami. Pak Sumari. Maksudnya ini mungkin bagaimana pandangan kita, Pak, tentang jangan dikelabui dengan corona. Ya. Begini Bu sekalian ya, dalam agama kita itu menghargai namanya intelektual, akal itu sangat dihargai sekali. Bahkan di Quran itu banyak sekali ayat misalkan mengatakan afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tasma'un, afala ta'tabirun, misalnya seperti itu ya. Afala tubsirun, apakah enggak lihat? Intinya semua adalah bagaimana akal rasio itu sangat dihormati dalam Islam. Karena itu terkait hal ini, Bu sekalian, kita sebagai saya ya, sebagai orang awam harus kita mempercayai orang yang punya otoritas. Maka dalam ilmu itu ada namanya otoritas ilmu. Kalau kita belajar tentang hadis, ya kita belajarlah kepada ahli hadis. Kalau kita mau belajar tentang fikih, belajar ahli fikih. Kalau kita belajar mau ahli kelistrikannya, kalau kita belajar ke ahli kelistrikan. Itu namanya otoritas keilmuan. Nah, karena itu terkait tentang corona ini, kita mempercayai kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas di bidang ini. Ya, dalam hal ini adalah pihak medis. Ya, karena supaya kita juga tidak asal ngambil kesimpulan, ya,
Dan ketika kita percaya terhadap konsep-konsep ilmu ini, bukan berarti kita meniadakan Allah, tidak. Karena Allah sendiri juga yang menegaskan bahwa di alam semesta ini ada namanya sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah yang diberlakukan di alam semesta ini. Sehingga kalau terjadi semacam ini, maka kita merujuknya adalah kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas tentang terkait ilmu tersebut. Dalam hal ini adalah masalah corona. Itu, Pak. Oke, baik Pak. Screen juga sudah cukup. Ada sedikit pantun yang mau saya sampaikan dulu. Anak lulus sudah ujian, tinggal tunggu siapa meminang. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem dan pikiran tenang. Nah, Bapak Ibu semua, biar hati adem dan pikiran tambah tenang, mari kita akhiri bersama dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Abdul Khalik Hasan, LC, MA, MED. Saya mohon Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bisa, mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga besar di Universitas Duta Bangsa Surakarta pada khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Kepada Bapak Hasan, kami persilahkan Pak. Baik, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita dikabulkan Allah SWT, semoga Universitas Duta Bangsa semakin berjaya dan berkah Allah SWT, dan semua yang hadir maupun yang belum hadir semoga selalu diberikan kesehatan dan segera Allah SWT mengangkat pandemik COVID-19 ini dari bangsa kita. Al-Dina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa zidna wa la tanqusna. Allahumma rzuqna as-sihhata wal afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal barasi wal judhami wal jununi wa sayyi'il asqam wa na'udzubika min corona ya Allah. Allahumma sirfu ana wasrifna anhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tersuun. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian Mau'izatul Hasanah tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dan menjalani kehidupan ini. Kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Abdul Khalik Hasan, LC, MA, MED, kami ucapkan terima kasih atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum pengajian pada pagi hari ini kita akhiri, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu yang belum melakukan presensi menggunakan Google Form, silakan untuk bisa melakukan presensi di Google Form yang sudah kami sediakan. Dan sepertinya juga sudah pukul 10, mari kita melaksanakan aktivitas, kita bukan libur, tapi kita bekerja di rumah untuk tetap melaksanakan kewajiban dan pekerjaan yang harus kita laksanakan di rumah. Baik, Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Tebal